Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas hal tak lazim dilakukan oleh supporter Indonesia. Nah, bagaimana hal tak lazimnya dilakukan oleh supporter Indonesia? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, hal tak lazim itu dilakukan oleh supporter Indonesia sebenarnya banyak ya. Seperti contoh itu nazar-nazar jalan kaki, nazar-nazar kemenangan itu jalan kaki sini mana gitu. Wah, itu sebenarnya udah mainstream ya. Tapi kita tidak akan membahas yang hal-hal seperti itu. Nah, kita akan lebih membahas hal di luar konteks mainstream seperti itu. Nah, ini lebih ke apa ya? Edukasi ataupun anti mainstream, guys. Nah, ketika supporter lain itu bahasnya yang tak lazim itu jalan kaki ataupun cukur gundul, wah itu mainstream banget. Nah, menurut pendapatmu Cuk, hal tak lazim ini gimana Cuk, supporter Indonesia ini? Ya, banyak hal, karena memang Indonesia diakui merupakan basis penggemar sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Semua sudah mengakui bahwa Indonesia merupakan supporternya paling fanatik, bahkan rela ini, rela itu, rela dan lain-lain lah. Ya, bahkan bolos kerja, bolos sekolah demi nonton bola. Away terjauh, away luar negeri, away antar pulau, semua ada di Indonesia. Ya, mungkin jarang kalian temui di negara-negara Asia Tenggara yang lain. Di Vietnam mungkin nggak ada kayak gitu, atau di Thailand, atau mungkin Malaysia ada sedikit lah, nggak banyak lah kayak gitu. Tapi Indonesia memang terakui bahwa supporternya fanatik, tapi tidak untuk prestasi sepak bolanya. Hahaha. Ya, betul sekali. Kalau untuk dari keunikannya ataupun hal-hal tak lazim, memang Indonesia ini jagonya ya. Nah, banyak sih sebenarnya jika kita itu bicara soal hal tak lazim dilakukan supporter Indonesia, karena Indonesia sendiri pun banyak budaya ataupun banyak aneka ragam. Jadi pemikiran tiap kota, supporter kota per kota itu pasti berbeda-beda. Ada yang berpikir maju ke depan, ada yang cuma berpikir stuck hanya di situ-situ saja. Nah, dari yang pertama ini kita sebutkan supporter tak lazim ini di Indonesia ini yang gak akan mungkin pernah dilakukan supporter luar negeri kalau ini ya. Nonton di stadion itu batian, ini yang pertama dari supporter kota Solo ataupun Pasopati ya. Nonton di stadion tanpa menggunakan atribut, malah memakai batik. Kalau di tempat saya, batik itu identik dengan wong jagong ataupun wah ki arep jagongan ya, arep nikahan gitu. Seram mungkin nyetadiono dandan batikan ngene iki. Nah, ini menurut pandanganmu pribadi gimana Cok, batikan ini? Ini kan budaya Indonesia banget ya kalau soal batikan. Ya, kalau di tempat saya itu arisan bapak-bapak atau di RT RW setempat. Kalau batikan itu. Ya, tapi ya benar sih. Ini karena memang ya Solo itu identik dengan batik ya, selain di Pekalongan dan Jogja. Tapi yang unik ini kan juga nonton bola pakai batik ya. Ini terjadi pada tahun 2017 ya. Saat itu Persis di Liga 2. Ya, betul sekali. Nah, Persis saat itu kan terkena sanksi ya dari PSSI sendiri. Pada saat itu memang sanksi dari PSSI itu sangat aneh-aneh menurut pandangan kami. Liga 2 kala itu tidak boleh menyalakan flare, tidak boleh menyalakan, wah pokoknya aneh-aneh lah Liga 2 ra oleh nggunakake roll paper. Wes pokoknya Liga 2 peraturannya aneh. Nah, pada saat itu mungkin atau gimana ya, Persis Solo itu terkena sanksi. Nah, jadinya sanksinya itu aneh, tanpa menggunakan atribut, berarti penonton umum. Nah, pada saat itu supporter kota Solo sendiri sepakat menentukan bahwa badian wae lah nek nuning lapangan, badian. Pada akhirnya bahkan sampai pelatihnya pun pada saat itu terfoto menggunakan batik juga. Itu juga didatangi oleh komentator Indonesia juga ya pada saat itu. Mas Rido Valen itu datang di Stadion Manan kala itu ya untuk meliput supporter kota Solo sendiri yang pada saat itu mendukung tim kebanggaan dengan menggunakan batiknya. Nah, itu merupakan ciri khas Indonesia sekali yang menurut pandangan kami itu tidak mungkin dilakukan oleh supporter luar negeri sana gitu. Maksudnya ini ya hanya di Indonesia gitu. Nah,
Ini sangat unik sekali dan perlu dilestarikan sebenarnya. Kalau seperti ini tuh bagus, budaya yang bagus gitu. Nah, dari yang kedua kita lanjut supporter yang kedua, tak lazim yang kedua. Ini menurut pandanganmu ada siapa, Cuk? Ini Brigata Kurvasud ya. Mereka tahun 2019 membuat gebrakan yang anti mainstream untuk supporter Indonesia ya, dalam sejarah lah ya, mungkin belum ada seperti itu. Mereka membuat 8 tuntutan untuk klubnya sendiri. 8 tuntutan ini berisi tentang tuntutan agar PSS Sleman profesional ya. Nah, ini kan kalau dilihat-lihat dari tuntutannya ini 8 poin ini kan isinya tentang ya profesional klub, mulai dari fasilitas latihan, pembinaan usia muda, dan pengelolaan media, finansial dan lain-lain lah ya. Dan ini kita lihat tidak pernah ditemukan di supporter Indonesia yang lain dalam sejarah. Ini tak lazim sekali dilakukan oleh supporter dan kompak loh ya. Betul sekali. Di saat yang lain, supporter yang lain itu menginginkan timnya itu sebagai juara ataupun tim itu sebagai pemain bintang. Nah, ini malah memberikan contoh bahwa pada dasarnya itu timku masih kurang gitu loh. Timku masih belum bagus gitu. Jadi yo nek kon juara ki abot nek durung nglakoni iki kabeh gitu. Jadi menurut pandanganku sih supporter Indonesia yang bisa sadar akan kekurangan tim itu sangat sedikit sekali. Jadi ini merupakan ya hal tak lazim lah dilakukan supporter Indonesia. Bahkan saya sendiri pun waktu itu sangat terkejut. Wih, supporter Indonesia ono sing pinter kok ngene gitu. Wih, biadalah gitu. Wah, ternyata memang ada supporter Indonesia yang berpikir sejauh itu gitu loh. Maksudnya enggak hanya melulu soal juara ataupun menang. Pada dasarnya itu sepak bola itu ya yang kita tonton itu harus ya sehat gitu loh. Kalau kalian itu mengaku sebagai supporter, ya berarti kalian itu harus bisa memantau klub kalian sendiri itu ya. Klubmu itu kondisinya sehat apa ora, kondisinya itu siap jalan apa ora. Nek gor mengkis-mengkis di tengah jalan terus engko akhirnya bangkrut dan lain-lain, nah itu kan sangat berbahaya sekali. Dan itu sangat sering sekali di Indonesia itu kejadian seperti itu. Nah mungkin dari beberapa kali kejadian tersebut supporter Brigata Kurvasud ini bisa mengambil kesimpulan sih, oh timku itu harus seperti ini, harus ini agar bisa survive di Liga 1 nantinya. Padahal pada saat itu memang PSS sendiri sudah promosi ke Liga 1. Nah, promosi ke Liga 1 malah diboikot sendiri oleh supporternya karena tidak memenuhi 8 tuntutan tersebut. Padahal pemain dari PSS Sleman sendiri juga cukup memadai. Nah, ini loh yang perlu dicontoh untuk supporter Indonesia yang lainnya gitu. Itu termasuk hal yang tak lazim anti mainstream. Nah, lanjut lagi hal tak lazim yang ketiga ini dilakukan oleh supporter ya, bonek mania. Nah, bonek itu sebenarnya banyak sih melakukan hal-hal tak lazim dilakukan supporter Indonesia. Itu bonek itu paling banyak jika kita itu menelisik ya. Dari mulai jalan kaki, dari mulai pokoknya bonek kabeh. Tapi kali ini saya sendiri pun mengambil ini juga tidak untuk dicontoh. Ini sangat berbahaya sekali bagi supporter Indonesia. Bahkan sudah banyak korban lah, ibaratnya itu dari kayak gini tuh banyak korban gitu loh. Contohnya itu waktu itu supporter dari PSIS Semarang naik di atas kereta. Nah, ini hal tak lazimnya, naik di atas kereta akhirnya tersetrum, akhirnya gini-gini. Nah, itu hal tak lazim lah dilakukan oleh supporter Persebaya sendiri ini. Nah, ini sebenarnya tidak pantas untuk ditiru, tetapi memang karena kecintaan mereka terhadap klub Persebaya, mereka itu mengalahkan logika gitu. Supporter mengalahkan logika ya. Itu semoga kejadian naik kereta itu ya zaman saya dulu waktu masih nonton ISL itu aja. Semoga ya tahun-tahun ke depan ini sudah tidak ada lagi. Menurut pendapatmu bonek sendiri itu pada saat naik kereta di atasnya itu gimana ya? Ya benar, itu era ISL ya tahun 2010 ketika Persebaya itu kan masih ada Andik Firmansyah, Andi Odang, John Takpor dan lain-lain ya, semua masih ingat kalau
ketika itu mereka away dari Surabaya ke Bandung. Kalau supporter naik kereta mungkin sudah ada sebelum-sebelumnya ya, tapi ini jumlahnya dengan massa yang sangat besar loh John. Ini anti mainstream sekali karena jumlahnya banyak dan mereka itu lewat ke tanah rival. Saat itu Solo menjadi rival sangat keras bagi bonek ya, sangat ya ngeri lah ya. Ini udah naik di atas kereta, jumlahnya massa yang sangat banyak, melewati tanah rival. Wah ini totoannya nyawa gitu. Nah antara mati apa tetap Bandung. Nah toh apa mati apa balik nih Surabaya. Wih ya loh. Ya betul. Nah, sebelumnya juga pernah sih sebenarnya dilakukan, cuma pada saat itu media sangat sedikit sekali untuk meliput supporter PSIS Semarang yang pada saat itu melakukan away ke Jakarta. Wah, itu juga naik di atas kereta juga ada sebenarnya, tapi yang lebih tenar kan pada saat itu memang supporter Persebaya bonek ya, tapi kita sebutkan tetap dua gitu. Ada bonek, ada supporter dari PSIS Semarang. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.